David Moyes, main bagus belum cukup untuk kalahkan Man City. Manajer West Ham United, David Moyes, memberikan komentar terkait kekalahan telak yang diterima oleh timnya dari Manchester City. Apa katanya? Pada lanjutan pertandingan pekan kelima Premier League, West Ham United meraih hasil yang sangat mengecewakan. Pasalnya saat mereka menjamu Manchester City di London Stadium, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, malam WIB, The Hammers kalah dengan skor telak 3-1. Pada laga tersebut, tuan rumah sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh James Ward-Prowse di menit ke-36. Namun pada babak kedua, City berhasil bangkit dengan mencetak 3 gol balasan melalui aksi Jeremy Doku, Bernardo Silva dan Erling Haaland. Setelah laga usai, David Moyes mengklaim para pemainnya menunjukkan penampilan yang sangat bagus. Namun Moyes menilai tampil bagus saja belum cukup untuk mengalahkan sang juara bertahan. Margin yang kecil, kami memiliki margin yang kecil dalam pertandingan-pertandingan lain yang kami menangkan. Hari ini, kiper mereka melakukan beberapa penyelamatan dan margin tersebut bisa saja menguntungkan kami, namun tidak terjadi. Pada akhirnya kami menghadapi sebuah tim papan atas. Waktu yang buruk untuk gol pertama mereka tepat setelah turun minum, namun saya lebih kecewa dengan gol kedua mereka, itu sangat buruk. Pada dasarnya kami bertahan dengan sangat baik untuk waktu yang lama dalam pertandingan. Kami mungkin menguasai bola dengan baik hari ini ketika menghadapi Man City seperti yang telah kami lakukan dalam waktu yang lama, tetapi tidak mendapatkan peluang seperti yang kami inginkan. Kami masih bisa memberikan ancaman tetapi tidak cukup. Eksperimen baru Pep Guardiola, Josko Gvardiol jadi bek kiri. Josep Guardiola seolah tidak berhenti membuat eksperimen taktik di Manchester City. Paling baru, sang manajer memilih memainkan Josko Gvardiol sebagai bek kiri. Eksperimen dilakukan ketika Manchester City berjumpa West Ham pada pekan kelima Premier League. Pada duel di London Stadium itu, The Citizen menang dengan skor 3-1. Sempat tertinggal dari gol James Ward-Prowse, Manchester City mampu membalas melalui gol Jeremy Doku, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Jeremy Doku tentu mendapat perhatian lebih karena perannya yang luar biasa di sisi kiri lini serang. Juga atas gol yang dibuatnya. Namun, menarik juga untuk melihat eksperimen Pep Guardiola pada Josko Gvardiol. Yap, Josko Gvardiol adalah seorang bek tengah. Posisi dan peran itulah yang membuat pemain 21 tahun dibeli dengan harga mahal oleh Manchester City. Namun, di City, dia justru tak bermain sebagai bek tengah murni. Pada duel lawan West Ham, Gvardiol bermain sebagai bek kiri. Komposisi bek yang diturunkan Pep Guardiola pada formasi 4-3-2-1 dari kanan ke kiri adalah Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, dan Josko Gvardiol. Gvardiol menjadi bek kiri, terutama ketika City kehilangan bola. Sedangkan, saat menguasai bola, Gvardiol akan jadi bek tengah kiri dalam format 3 bek. Sedangkan, Kyle Walker akan lebih fokus menyerang. Bagi Gvardiol, ini bukan kali pertama dia dimainkan sebagai bek kiri. Hoskoret mencatat bek asal Kroasia itu sudah 4 kali bermain sebagai bek kiri. Phil Foden ceritakan pengalamannya main bareng Erling Haaland. Phil Foden mengatakan bahwa merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri untuk bermain bersama Erling Haaland dan meyakini bahwa hanya penyerang Manchester City tersebut yang mampu memecahkan rekor golnya di musim lalu. Erling Haaland mencetak 52 gol dari 53 penampilan di semua kompetisi selama musim debutnya di Manchester City. Jumlah tersebut mencakup rekor 36 gol di Premier League. Sang penyerang juga memecahkan beberapa rekor lainnya di Liga dan kompetisi Eropa. Phil Foden mengakui bahwa torehan gol Haaland membuat rekan-rekan setimnya kini berharap sang pemain Norwegia itu akan mencetak gol di setiap pertandingan, dan bersikeras bahwa akan sulit bagi penyerang manapun untuk menyamai pencapaiannya musim lalu, kecuali jika Haaland memecahkan rekornya sendiri. Dengan Erling, Anda memasuki pertandingan dengan berpikir bahwa ia akan mencetak gol di setiap pertandingan. Itu adalah perasaan yang menyenangkan bagi kami para penyerang, itu menghilangkan tekanan dari Anda,
kata Foden kepada Football Focus BBC. Saya menyukai dirinya, dia selalu menuntut lebih dari dirinya sendiri, dia tidak puas dengan apa yang dia miliki dan dia masih sangat muda. Apa yang dia lakukan musim lalu, saya rasa kita tidak akan melihatnya lagi kecuali dia memecahkan rekornya sendiri. Ia sangat menuntut dirinya sendiri dan jika kami dapat menemukannya di area tersebut, ia akan selalu berada di posisi yang tepat. Ia memiliki naluri mencetak gol dan sangat menyenangkan bisa bermain dengan pemain sehebat itu. James Ward-Prowse akui kehebatan Manchester City. Gelandang West Ham United, James Ward-Prowse, memberikan komentar terkait kekalahan yang didapatkan oleh timnya saat menjamu Manchester City. Pada lanjutan pertandingan pekan kelima Premier League, West Ham United meraih hasil yang sangat mengecewakan. Pasalnya saat mereka menjamu Manchester City di London Stadium, Sabtu 16/9 malam WIB, The Hammers kalah dengan skor telak 3-1. Pada laga tersebut, tuan rumah sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh James Ward-Prowse di menit ke-36. Namun pada babak kedua, City berhasil bangkit dengan mencetak 3 gol balasan melalui aksi Jeremy Doku, Bernardo Silva dan Erling Haaland. Sesaat setelah laga usai, Ward-Prowse memberikan komentarnya. Ward-Prowse mengakui bahwa West Ham masih kalah kualitas jika dibandingkan dengan sang juara bertahan. Mengecewakan, ketika Anda menghadapi tim sekelas Man City, Anda akan menghadapi tantangan dan terkadang Anda harus mengangkat tangan dan mengatakan fair play. Semua gol mereka sangat berkualitas, sayang sekali kami tidak bisa meresponsnya, kata Ward-Prowse kepada BBC Sport. Pada kesempatan yang sama, Ward-Prowse juga memberikan komentar terkait gol yang ia cetak. Ada sebuah serangan yang cukup panjang. Nicky Antonio melakukan pergerakan yang bagus dan menciptakan ruang bagi Vlad Koval untuk masuk dan saya percaya diri untuk mencetak gol. Gol sundulan diving, tidak banyak yang saya miliki, tetapi saya akan mengambilnya.